Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kita boleh ada pada saat ini, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Bahwa kita percaya kita ada pada saat ini itu semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selagi di pujian ini, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing Tuhan. Sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih setia Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kami semua dari awal, pertengahan dan boleh berakhir dengan baik. Nama Tuhan saja kami permuliakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Nomor 263, penuhilah pialamu hari ini. Kita akan menyanyi ayat 1, 2 dan 3. Bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hati-Mu. Lembahlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Namun sebelum itu kita akan menyanyi bersama-sama dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebur, dengan tidak lagi hanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba,
Selamat pagi, salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masuki bulan Agustus tahun 2021. Ya, saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, kita semua hari ini diberi kekuatan dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini, oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami semua. Itulah sebabnya kami berada di tempat kami, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan bersama-sama. Secara khusus kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat kami, hadir menguasai hati dan pikiran kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Jadikan hamba berkat bagi jemaat yang duduk mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, pada bulan Agustus ini kita berbicara tentang tema yang diberikan oleh Gereja Agama Injil Indonesia. Secara khusus kita berbicara tentang misi penginjilan. Tema bulan misi Gereja Agama Injil Indonesia itu berbicara tentang gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Nah, ini tema yang diberikan dan direnungkan oleh Gereja Agama Injil Indonesia pada bulan Agustus secara khusus. Gereja yang bertumbuh, gereja yang bertambah, gereja yang berdampak. Dan pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua mulai sampai ayatnya yang ke-10, saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini
yaitu gereja yang bertumbuh dalam iman. Gereja yang bertumbuh dalam iman. Kalau kita merenungkan tema yang diberikan oleh Gereja Gema Injil Indonesia, gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan pada hari ini saya berbicara khusus tentang gereja yang bertumbuh di dalam iman. Gereja bukanlah partai politik ataupun institusi berbisnis. Karena gereja adalah tubuh Kristus dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itulah sebabnya jemaat yang ada di Tesalonika lahir di tengah-tengah keributan besar. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 4 sampai ayat yang 6 yang berkata demikian. Ketika Paulus dan Silas datang memberitakan Injil, orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dibantu oleh beberapa penjahat, kelompok radikal atau preman, mengadakan keributan dan kekacauan untuk menentang Paulus dan Silas. Nah, meskipun dalam penganiayaan, jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di Makedonia dan di Akaya, menurut ayat pembacaan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita, mengapa jemaat Tesalonika disebut sebagai jemaat yang menjadi teladan? Mengapa jemaat yang ada di Tesalonika disebut sebagai jemaat teladan? Walaupun mereka dianiaya, tetapi mereka tetap dikatakan di sana, ya, mereka percaya dan mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya di Makedonia dan di Akaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa jemaat ini disebut sebagai jemaat yang menjadi teladan? Yang pertama kita melihat gereja yang bertumbuh dalam iman. Bagaimana mereka ini menjadi teladan? Yang pertama, karena mereka bertumbuh dalam pekerjaan iman. Karena jemaat yang ada di Tesalonika, mereka bertumbuh dalam pekerjaan iman. Iman yang terus bertumbuh. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Iman harus semakin bertumbuh dan bertambah. Jemaat yang ada di Tesalonika bukanlah jemaat yang sempurna. Masih ada banyak masalah dan kekurangan mereka. Kalau kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Tetapi yang luar biasa dari jemaat Tesalonika ini adalah jemaat Tesalonika terus menerus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang bertumbuh dalam iman. Mereka bertumbuh dalam pekerjaan iman mereka. Walaupun dikatakan di sana, mereka masih ada banyak masalah dan kekurangan. Tetapi yang luar biasa kita lihat, teladan jemaat yang ada di Tesalonika adalah mereka terus menerus bertumbuh di dalam iman. Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan iman ini? Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan pekerjaan iman? Yohanes 6 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kalau kita melihat dalam ayat pembacaan ini, pekerjaan iman adalah percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan Yohanes 6 ayat 27 dan 28. Pekerjaan iman adalah percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita percaya 100%? Karena di dalam Yesus Kristus kita diberkati. Sekali lagi, karena di dalam Yesus Kristus kita diberkati. Iman kita terus bertumbuh. Kita memiliki persekutuan yang intim
dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan pekerjaan iman. Iman kita dikatakan dalam bagian ini, kita diberkati, iman kita terus bertumbuh, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan gereja yang bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya iman kita ini tetap bertumbuh di dalam Tuhan? Di dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Iman itu dikatakan timbul dari pendengaran kita kepada firman Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5, setiap firman Tuhan yang diberitakan, disampaikan, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Firman Tuhan akan bekerja apabila ada dua sesi yang saling berterkaitan. Sekali lagi, firman akan bekerja apabila dikatakan ada dua sesi yang saling terkait. Dari Tuhan firman disampaikan, dan dari kita harus menyambut firman Tuhan itu dengan sukacita. Nah, ini yang dimaksudkan dengan apabila dikatakan akan bekerja apabila ada dua sisi yang saling terkait. Firman Tuhan disampaikan, dan dari kita harus menyambut firman Tuhan. Dalam arti menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah hal-hal yang benar dan positif. Dengarlah firman Tuhan dan semua hal-hal yang membangkitkan iman. Jangan dengar hal-hal yang negatif dan sifatnya menjatuhkan kita. Ini yang menjadi pengharapan kita semua. Kita harus mendengar hal-hal yang benar, mendengar hal-hal yang positif, dan dengarkan firman Tuhan dan semua hal yang membangkitkan iman kita. Jangan kita mendengar hal-hal yang negatif dan sifatnya menjatuhkan dan melemahkan iman kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, kalau kita perhatikan ayat ini, jika kita mau serius bertumbuh di dalam iman, kita harus selalu berbicara yang dengan kata-kata positif, membangkitkan iman dan semangat kita. Saya tekankan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jika kita mau serius bertumbuh di dalam iman, kita harus selalu berbicara dengan kata-kata yang positif, yang membangkitkan iman dan semangat kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana iman kita bertumbuh. Yang kedua, bagaimana iman kita bertumbuh. Iman harus dipraktekkan, dikerjakan, diwujudkan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dan praktekkan di dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Tuhan menghendaki saya dan saudara-saudara agar iman kita mencapai kesempurnaan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu supaya iman kita sempurna. Allah menghendaki kita
supaya iman kita dapat tercapai dengan baik. Karena iman itulah yang kita harapkan dapat bertumbuh dalam hidup kita hari demi hari. Di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dengan mempraktekkan iman, maka iman kita dikatakan akan bertumbuh. Mengapa? Karena jemaat Tesalonika menjadi teladan. Karena mereka semua dikatakan aktif dalam pelayanan. Ada kekurangan, tetapi tidak dikatakan mereka berhenti dalam hal-hal kekurangan mereka. Melainkan mereka terus bertumbuh di dalam iman. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasti ada kekurangan kelemahan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita harus tetap bertumbuh di dalam iman. Justru dalam kelemahan kita harus terus maju melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, gereja yang bertumbuh dalam iman. Yang kedua adalah bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita renungkan bagian firman Tuhan ini secara khusus, Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kasih Kristus adalah kasih yang sejati dan tidak pura-pura. Oleh sebab itu, hendaklah kasih Kristus yang menguasai hidup kita. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat pembacaan kita ini, bahwa kasih Kristus adalah kasih yang sejati dan tidak pura-pura. Hendaklah kasih Kristus menguasai seluruh tubuh kita ini. Supaya kita dikatakan dalam pembacaan kita hidup di dalam kasih. Supaya kita harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Biarlah roh kita menyala-menyala untuk melayani Tuhan. Kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita harus memberi dengan sukacita. Apapun yang kita perbuat harus dasarnya kasih. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun yang kita perbuat harus dasarnya kasih. Jemaat yang ada di Tesalonika menjadi teladan di mana-mana karena mereka tetap mengasihi Tuhan walaupun dalam penganiayaan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada saya dan saudara-saudara, kita terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, namun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya kita harus terus bertumbuh di dalam iman dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu pada hari ini. Hamba manusia terbatas adanya. Hamba manusia tidak ada kemampuan untuk lebih dalam memahami, menyampaikan firman-Mu. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa yang berkuasa. Memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang sedang duduk mendengar firman-Mu hari ini.
Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan pada hari ini melaksanakan perjamuan kudus kita bersama-sama. Dan saya harap kepada jemaat Tuhan dimanapun kita berada, dan saya percaya Tuhan memberkati kita dalam acara kita pada hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam acara perjamuan, kita berdoa, saya pimpin kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan telah mengasihi kami, menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Dan itulah sebabnya kami datang bersama-sama untuk melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Oleh karena itu hamba serahkan dari awal akhirnya acara perjamuan di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Perjamuan kudus diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia makan pada perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Dan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, agar melalui perjamuan kudus pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, terus diberkati Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu marilah kita menguji diri kita sendiri. Dalam hal apakah kita menguji diri kita? Yang pertama, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sungguh-sungguh telah percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Yang kedua, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan dengan menjauhkan diri dari dosa dan serta tetap hidup dalam kekudusan? Yang ketiga, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluaskan kerajaan Allah? Tiga hal ini yang perlu kita uji dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua pada hari ini untuk berdiri. Mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Kita renungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi kami sebagai orang-orang yang berdosa. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kami hari ini, Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan mereka, yang sakit Tuhan Kau pulihkan, yang berduka Tuhan Kau beri penghiburan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, dan kami telah melaksanakan perjamuan bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Namun sebelum itu kita akan menaikkan sebuah pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, dengar doa kami. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Dan berdoa mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada dan pulihkan kembali negeri kami, Tuhan pulihkan dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Saya pimpin kita di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Di dalam kami melaksanakan setiap kegiatan, pekerjaan, pelayanan, usaha, pendidikan kami, Tuhan telah menyertai memberkati. Itulah sebabnya kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat-Mu yang kudus. Sebelum kami menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan.
Suci kuduskan kami, layakkan kami menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada hari ini. 1 minggu ke depan ada beberapa jemaat kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kami percaya Tuhan telah menambah 1 tahun usia pernikahan dan kelahiran jemaat kami. Hamba serahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan. Keluarga mereka, Tuhan Kau memberkati dan menyertai dimanapun mereka berada. Dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil. Dan oleh karena itu Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami yang saat ini mengandung. Hamba serahkan setiap pribadi mereka kepada Tuhan, menolong, memberkati, memberi kekuatan. Dan pada saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan pertolongan dan kekuatan yang hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami terus berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Dan Tuhan tahu persis situasi kondisi yang sedang mereka alami dan hadapi saat ini. Hamba serahkan setiap pribadi jemaat kami yang sudah lanjut usia, menolong mereka, memberi kekuatan, semangat baru dalam mereka melaksanakan setiap aktivitas, kegiatan apapun yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama, tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan untuk jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit, baik yang ada di rumah mereka, yang sedang berbaring di rumah sakit. Kami terus berdoa untuk Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Setia Ningsih, Ibu Nuriah Daring, Bapak Pendeta Balang Ganang, Ibu Bapak Baruk Sablon, Ibu Hipi Laheng. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Saban Lasung dan beberapa jemaat kami yang saat ini terpapar oleh karena virus corona. Dan Tuhan yang tahu persis penyakit yang sedang mereka derita ini. Kami hanya memohon kepada Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan, nama mohon Tuhan Kau jamah bagian tubuh mereka yang sakit ini. Nyatakan kuasa-Mu kepada jemaat kami yang sakit dan terpapar oleh karena virus corona. Tuhan yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya, memberi kekuatan pemulihan kepada jemaat kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang telah Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan usaha, pelayanan kami, anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Tuhan menyertai, menolong, memberkati, memberi kemampuan, kesanggupan, hikmat yang daripada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pos pelayanan atau pos PU yang ditangani oleh jemaat kami, baik yang ada di Samarinda, demikian juga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Kiranya melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, jemaat diberkati, iman mereka semakin bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan. Segala keperluan kebutuhan mereka, Tuhan Kau menyediakannya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk penyelesaian menara gereja kami ini. Kami serahkan kepada Tuhan, biaya yang perlu kami butuhkan, kami percaya Tuhan sumber berkat menyediakannya. Tukang yang mengerjakan, Tuhan juga menolong mereka. Dan kiranya mereka dapat menyelesaikan menara ini dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dari aras pusat, wilayah, daerah sampai kepada jemaat. Kami menyerahkan setiap pemimpin kami yang dipercayakan pakai urapi mereka semua dengan kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di daerah Kota Samarinda. Tuhan mengurapi kami,
Tuhan mencukupi kami dengan berkat-berkat Tuhan. Melalui pelayanan kami Jumat diberkati, iman mereka bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara ini. Berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur dan pemerintah kota Samarinda. Kami serahkan pemimpin kami kepada Tuhan, mampukan mereka menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami telah memberi persembahan kami pada hari ini. Hamba percaya Tuhan sumber berkat terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan dalam acara ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami, dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Hamba percaya Tuhan adalah Allah kami yang baik, mengasihi kami. Terus menolong, menyertai, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam mereka melaksanakan setiap aktivitas 1 minggu ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah
memujimu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.